Definisi orang tua durhaka tuh apa dong Us? Kalau misalnya Adalah yang memang nggak membekali kepada anaknya apa yang harus dia punya gitu maksudnya. Karena tugas seorang ibu itu adalah menyiapkan anaknya untuk ke depan. Maka aku bilang kenapa orang tua nggak toksik? Ibunya sebenarnya nyiapin anaknya. Kalau dengan cara yang dia tahu. Gimana dengan orang tua banyak juga tuh Ya. yang saking ingin menyiapkannya malah feedback ke anaknya Ya. bukan diambil, Betul. justru menolak. Ya, betul. Terus anaknya jadi malah menjauh dari yang sebenarnya diniatkan untuk dekat. Iya. Nah itu menurutku juga bukan toxic parent sih. Tetap Bukan durhaka. Bu, Tapi ya. toxic iya. Toxic Karena iya, kan tapi ada durhaka. namanya toxic positivity kan. Benar. Saking pengennya kita anak kita bagus, sebenarnya kita lupa membedakan itu keinginan kita atau keinginan Allah gitu maksudnya. Ya, ya. Kalau keinginan Allah mah nggak apa-apa. Cuma eksekusinya kan juga nggak kayak gitu. Ya. Gitu maksudnya. Contoh ya, yang paling sering nih orang tua, biasanya perempuan tuh bandingin antara dia dengan anaknya. Ya. Zaman ibumu dulu. Gitu kan ya. Kayak gini udah. Ya. Anaknya langsung bilang lah, ya zaman sekarang udah beda. Iya. Maksudnya kan itu mudah banget dibantah. Kan harusnya kan bisa dengan cara yang lain. Tapi kan niatnya baik nih. Cuma cara eksekusinya tidak dengan cara seperti itu. Misalnya contoh lagi misalnya, kamu tuh harus kayak begini, kamu tuh harus kayak ini. Dia nggak pernah nanya sebenarnya anaknya sebenarnya maunya seperti apa. Memang betul anak SD, SMP, SMA jangan terlalu banyak dimintain saran, tapi exercise untuk mereka punya keinginan itu penting juga. Ya. Gitu. Jadi contoh ya, aku sering bilang kalau ada anak orang tua nanya sama anaknya mau sekolah di mana di SD, itu orang tuanya salah jelas. Karena Iya. ngapain kita nanya ke anak kita nggak tahu. Iya. Cuma Iya, ketika dia udah SMP, coba di exercise pemikirannya. Tapi balik lagi sih, memang orang tua. Jadi gini, di dalam Islam tuh laki-laki adalah yang ngelatih akal seorang anak. Perempuan tuh sebenarnya cuma balik doang. Supaya badannya bagus, badannya sehat, ngejaga semuanya baik. Tapi memang ngelatih pemikiran semua adalah bapaknya. Coba bayangin ya, Mas Egi aja cuma sedikit aja peran bapaknya itu aja udah bisa sebenarnya berpengaruh seperti ini. Tapi Kalau gitu sama nih, Ustadz sebagai seorang ayah yang sudah berpengalaman, ya, apa yang Ustadz lakukan untuk memastikan bahwa Ustadz tidak menjadi orang tua yang toksik? Ya. aku nggak tahu sih. Kayaknya aku sudah jadi orang tua yang toksik. Tapi mending sadar diri seperti itu sih Ustadz Bener ya, sih, ya. harusnya.